Di video ini saya akan membahas 5 situs terbaik untuk mengedit video kamu yang bisa kamu gunakan sekarang juga sebagai pemula. Untuk langsung meningkatkan video kamu, pertama saya akan membahas platform yang gratis untuk digunakan. Lalu saya akan lanjut ke platform berbayar yang gratis. Dan percayalah teman-teman, ini sangat layak dengan biayanya. Atau jika kamu seorang freelancer yang bekerja dengan klien, ini bisa memungkinkan kamu untuk menaikkan tarif jasamu karena semua platform yang kamu bayar ini bisa dimasukkan ke dalam biayamu jika kamu menggunakannya untuk klienmu. Ayo, langsung saja kita masuk ke dalam video. Mulai dengan nomor satu, kita memiliki instance.com. Kami akan menyediakan link di deskripsi di bawah untuk semua situs web ini agar kalian bisa cek sendiri. Apa yang dasarnya dilakukan oleh situs web ini adalah mereka memiliki banyak efek suara yang bisa kamu gunakan dalam videomu. Seperti kamu bisa lihat, mereka memiliki judul suara. Mereka juga memiliki tombol yang bisa kamu tekan yang akan memainkan suara tersebut untukmu. Dan kemudian mereka memiliki fitur di mana kamu bisa menambahkannya ke favoritmu. Jadi, jika kamu membuat situs di web ini, kamu bisa mengakses semua favoritmu di akunmu dan sangat mudah untuk mendapatkan suara ini. Semua yang harus kamu lakukan adalah klik di sini, di mana kamu menyalin tautan. Dan kemudian setelah kamu menempelkannya pada tab baru, kamu bisa melihat ada opsi untuk mengunduh file MP3. Dan jika kamu scroll ke bawah, itu juga akan memberimu beberapa efek suara lain yang serupa. Jika aku scroll sampai ke bawah, kamu akan melihat bahwa mereka memiliki kategori berbeda untuk suara mereka seperti suara tren, Hall of Fame, dan jika aku masuk ke kategori di sini, kamu akan melihat bahwa mereka memiliki efek suara yang berbeda untuk game, anime, meme, film, dan beberapa bagian lainnya. Kamu juga bisa mengaksesnya di sini. Dan yang juga keren adalah kamu bisa mengunggah suara milikmu sendiri. Untuk ini tentu saja kamu harus membuat akun, tapi itu gratis dan sangat mudah digunakan. Jadi, lain kali kamu kesulitan menemukan suara untuk videomu, coba gunakan situs web ini. Dan kamu bisa mengetikkan sound on di bilah pencarian. Dan dari situ kamu bisa mengunduh MP3 dan kemudian drag langsung ke editor video kamu. Situs web berikutnya yang kita miliki dalam daftar ini adalah Canva. Dan jika kamu tidak tahu apa itu Canva, itu pada dasarnya sebuah platform seperti Photoshop di mana kamu bisa mendesain hampir apa saja yang kamu ingin gunakan, mulai dari whiteboard sampai sampul ebook dan Instagram Stories. Dan ini juga gratis untuk digunakan, tapi mereka mempunyai paket berbayar yang benar-benar layak. Kamu bisa lihat di sini bahwa Canva Pro sekitar $120 per tahun, jadi itu sekitar $10 per bulan. Dan ini memberi kamu akses ke semua template premium mereka, semua foto dan semua video premium mereka, dan itu benar-benar layak dengan biayanya. Jika kamu memikirkannya, karena beberapa template-nya sangat bagus dan hanya tersedia untuk pengguna premium. Jadi, jika kamu seorang freelancer yang serius mengambil pengeditan video, kamu selalu bisa menambahkan ini di atas tarif untuk klienmu sekarang untuk membuat desain. Kamu hanya harus pergi ke sini di pojok kanan atas, di mana dikatakan buat desain. Dan dari situ, itu akan memberimu sejumlah pilihan berbeda. Kamu bisa membuat dokumen, whiteboard, dan Instagram Story. Dan untuk masing-masing yang berbeda, itu akan memberimu ukuran yang berbeda berdasarkan apa yang kamu coba buat. Dan kamu bahkan bisa membuat hal-hal seperti thumbnail YouTube dan bahkan logo. Jadi untuk melanjutkan bagaimana kamu bisa menggunakan ini, untuk pengeditan videomu, saya hanya akan memberi desain ukuran khusus yang saya memasangnya di 1920 x 1080. Dari sini, apa yang bisa saya lakukan adalah saya bisa pergi ke tab elemen di sini dan kamu akan melihat sekelompok elemen yang berbeda dari garis dan bentuk hingga grafis dan stiker. Dan juga ada begitu banyak elemen di platform mereka. Gila, seperti apapun yang kamu cari dan apapun yang kamu pikirkan, mereka akan memberi beberapa logo, beberapa grafis, dan beberapa stiker. Dan kamu hampir dijamin akan menemukan sesuatu yang kamu suka. Katakanlah misalnya kamu membuat video tentang uang dan kamu ingin menunjukkan elemen uang bergerak di layar. Saya bisa mengetik uang di bilah pencarian dan lalu tekan enter, dan kemudian seperti yang kamu lihat, grafis, foto, dan video semua akan mulai muncul. Dan apa yang bisa saya lakukan, misalnya katakanlah saya ingin animasi kanan, dan saya akan lanjutkan dan klik pada yang satu ini di sini, dan seperti yang kamu lihat, ini hanya video uang terbang. Jika saya ingin sesuatu yang tidak memiliki latar belakang hitam, kamu bisa lihat saya memilih beberapa yang lain seperti ini misalnya. Dan jika kamu melihat dengan seksama, kamu akan melihat beberapa elemen memiliki mahkota di sebelahnya. Itu berarti hanya tersedia untuk paket Pro. Dan hal hebat lainnya tentang paket Pro adalah bahwa kamu sebenarnya bisa mengunduh hal-hal seperti gambar transparan. Jadi, katakanlah, saya ingin menggunakan gambar ini dalam video saya. Saya hanya perlu lanjutkan dan klik berbagi di sini. Dan kemudian klik unduh dan kemudian di sini saya bisa memilih untuk mengunduhnya dengan latar belakang transparan. Jadi, ketika saya klik unduh di sini dan saya lanjutkan dan saya buka desainnya, kamu bisa melihat bahwa itu sekarang transparan. Jadi, ini adalah cara yang bagus untuk menambahkan sekelompok elemen yang terlihat profesional ke video YouTube kamu. Dan kamu juga bisa menyesuaikan videomu
sebagaimanapun yang kamu inginkan. Jadi kamu tidak hanya harus menaruh elemen, kamu juga bisa menambahkan hal-hal seperti teks. Jadi pergi ke teks. Kamu akan memiliki kelompok gaya yang berbeda yang bisa kamu pilih. Misalnya, mari kita pilih di sini. Itu akan saya letakkan di layar dan platformnya sangat mudah digunakan. Itu pada dasarnya adalah drag and drop. Dan jika saya mau, saya bisa lanjutkan dan mengubah gaya font. Jadi ini adalah gaya font di sini. Saya juga bisa lanjutkan dan mengubahnya ke salah satu dari ini. Saya juga bisa mengubah ukuran font dan warna font. Dan mereka juga memiliki beberapa efek. Jadi saya bisa pergi ke efek di sini. Dan kamu bisa lihat bahwa mereka menambahkan bayangan. Saya juga bisa memasang lift. Saya bisa menganimasikan teks dan saya juga bisa menempatkannya untuk berada di belakang. Jadi saya ingin melakukan itu. Saya hanya akan klik posisi di sini dan kemudian klik ke belakang. Jadi seperti yang kamu lihat sekarang, uangnya di depan. Dan jika saya ingin itu terlihat bagus, saya bisa menganimasikan uang ini jatuh ke sini. Jadi kita hanya akan membuatnya muncul seperti itu. Untuk teks ini saya bisa melanjutkan dan membuatnya seperti bernafas. Saya bisa melanjutkan dan klik share di sini dan kemudian klik unduh. Saya bisa mengunduhnya dengan video MP4 atau sebagai GIF. Jadi katakanlah saya ingin mengunduh sebagai GIF dan selanjutnya akan mengunduh itu dan begitu selesai, saya bisa melanjutkannya dan membuka GIF seperti itu. Dan seperti yang kamu lihat, itu adalah animasi dan terus berulang ya. Platform ini sangat-sangat mudah disesuaikan. Kamu juga memiliki opsi yang berbeda seperti menggambar di latar. Kamu bisa mengunggah file kamu sendiri dari komputer ke Canva. Mereka juga memiliki berbagai macam latar belakang yang kamu bisa gunakan dengan berbagai macam gaya. Ya, saya sangat merekomendasikan agar kamu mencobanya. Itu benar-benar gratis untuk digunakan. Dan dengan paket Pro, kamu bisa mendapatkan akses ke semua template premium yang menurut saya akan sangat layak dengan $10 per bulan. Baik, selanjutnya di daftar kita memiliki Motion Array. Dan ini pada dasarnya adalah platform di mana kamu memiliki kelompok hal yang berbeda seperti template, preset efek, suara, musik bebas royalti. Kamu juga memiliki rekaman motion grafis serta gambar yang bisa kamu gunakan untuk videomu ya. Ini pasti adalah platform yang saya pertimbangkan untuk diinvestasikan, terutama jika kamu serius tentang pengeditan video. Misalnya, biarkan saya tunjukkan beberapa template Final Cut Pro mereka. Dan seperti yang kamu lihat, mereka memiliki sekelompok template yang berbeda. Dan mereka juga dipisahkan oleh kategori. Jadi mereka memiliki template judul, mereka memiliki template transisi, template latar belakang, dan bahkan LED yang bisa kamu unduh. Pasang ke Final Cut kamu dan itu akan sangat mudah untuk segera mendapatkan template itu. Hampir sama untuk Adobe Premiere Pro. Kamu bisa mengarahkan mouse ke semua template yang berbeda ini dan itu akan memberimu gambaran umum. Jadi misalnya, mereka memiliki transisi kertas di sini. Dan jika saya mengarahkan mouse di atasnya, akan melanjutkan dan menunjukkan bagaimana transisi kertas sebenarnya terlihat. Seperti ini. Dengan cara ini, kamu bisa melihat apakah kamu benar-benar menyukainya sebelum kamu mengunduhnya. Dan jika menunjukkan efek suara di sini, mereka memiliki kategori yang berbeda juga dan dalam suara ini, mereka memainkan beberapa versi yang berbeda. Dan kamu memiliki opsi membagikannya serta menambahkannya ke folder di akunmu. Jadi kamu bisa memiliki folder yang berbeda dan menyesuaikannya berdasarkan hal-hal yang kamu temukan di sini yang kamu suka. Dan tentu saja juga memiliki tombol unduh. Dan sekarang kami juga memiliki penawaran eksklusif untuk kamu jika kamu ingin mengklik tautan di bawah ini. Kamu akan diarahkan ke halaman ini di sini, di mana kamu bisa menghemat $50 pada langganan tahunan. Jadi melihat harga mereka memiliki opsi bulanan, opsi tahunan, serta opsi tim untuk sebagian besar dari kamu. Untuk kebanyakan dari kamu, opsi tim tidak akan diperlukan. Jika kamu mengklik link di bawah ini, kamu akan mendapatkan diskon eksklusif yang akan memungkinkan kamu untuk mendapatkan paket tahunan sekitar $16 per bulan. Ini cukup banyak memungkinkan kamu mengakses segalanya. Dan perbedaan satu-satunya antara rencana tim adalah bahwa kamu bisa memiliki lebih banyak orang di akunmu. Jika kamu benar-benar serius tentang pengeditan, maka saya akan merekomendasikan Motion Array sebagai platform terbaik yang perlu kamu investasikan. Lanjut ke platform berikutnya. Kami memiliki Epidemic Sound, dan ini pada dasarnya adalah platform yang mengkhususkan diri pada musik dan efek suara. Jika kamu mengklik tautan di bawah ini, kamu akan mendapatkan akses ke percobaan gratis selama 30 hari dari Epidemic Sound. Kamu juga bisa membatalkan kapan saja jika kamu ingin. Tetapi setelah itu, kamu harus membayar untuk salah satu paket dari mereka. Jadi, paket pribadi adalah sekitar $10 per bulan dan paket komersial adalah sekitar $20 per bulan. Untuk kebanyakan kamu, paket pribadi sangat sempurna. Kamu bisa menghubungkan Epidemic Sound ke platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan dengan cara itu, dan kamu tidak akan terkena klaim hak cipta jika kamu menggunakan lagu-lagu itu. Dan hanya untuk menunjukkan tentang platform di sini, saya akan masuk ke akun kami untuk kedua channel kami. Dan hanya untuk menunjukkan bagaimana sih platformnya, kamu akan memiliki halaman untuk channelmu sendiri. Dan di sana, kamu akan memiliki 5 rekomendasi yang berbeda berdasarkan lagu-lagu yang sebelumnya kamu unduh. Dan hal yang benar-benar keren tentang Epidemic Sound adalah bahwa mereka memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki oleh Motion Array. Misalnya, oke, saya coba memainkan lagu ini di sini.
Dan jika saya benar-benar menyukainya, saya akan bisa melanjutkan dan klik pada bagian mix full di sini dan benar-benar melanjutkan dan memisahkan bagian-bagian ini. Jadi jika saya hanya menyukai drum dari lagu ini, saya bisa memilih itu dan kemudian klik unduh di sini. Seperti yang kamu lihat, itu hanya akan mengunduh drum dari lagu ini. Kamu juga bisa melanjutkan dan klik tombol di sini di mana kamu menemukan musik yang serupa. Dan jika saya kembali ke pencarian, mereka memiliki tombol refresh. Dan jika kamu klik itu akan melanjutkan dan menghasilkan 5 rekomendasi lagi berdasarkan channelmu. Sekarang, jika saya pergi ke tab musik di sini, kamu bisa mulai mencari musik berdasarkan genre dan bahkan suasana hati yang kamu tuju. Misalnya, jika kamu mencari sesuatu yang terdengar jazzy, maka kamu akan klik pada genre ini di sini. Dan dari sana, kamu bisa menyaringnya ke lebih banyak opsi yang berbeda. Jadi, musik jazz untuk mood yang berbeda dan durasi yang berbeda. Dan jika saya klik pada mood di sini, kamu akan melihat mereka memiliki banyak mood yang berbeda untuk dipilih. Misalnya, kamu bisa memilih musik jazz yang bahagia, santai, chill, dreamy, dan kemudian kamu juga bisa memiliki musik jazz yang sibuk dan penuh tekanan, misterius, dan romantis untuk beberapa nama. Dan kemudian, jika saya scroll ke bawah lebih banyak lagi, kamu bisa melihat mereka memiliki tema khusus untuk lagu-lagu kamu. Jadi, jika kamu mencoba membuat vlog atau podcast, maka mereka memiliki playlist yang berbeda yang bisa kamu periksa. Dan jika saya pergi ke efek suara, mereka juga akan memiliki kelompok kategori yang berbeda yang bisa kamu pilih. Dan scroll lagi ke bawah, kamu bisa melihat mereka memiliki daftar yang lebih banyak yang bisa kamu telusuri. Dan bagian favorit saya adalah bahwa kamu sebenarnya bisa menyimpan efek suara dan lagu-lagu yang kamu suka. Kamu bisa melihat bahwa saya menyukai track untuk musik latar belakang, musik intro, dan musik outro. Jelas, kamu bisa membuat playlist apapun yang kamu inginkan. Ya, jadi jelas, kenapa saya memilih Epidemic Sound daripada Motion Array untuk musik adalah bahwa musik mereka di sini jauh lebih baik. Jelas, kamu akan baik-baik saja dengan Motion Array. Tapi jika kamu benar-benar ingin mencari musik yang lebih profesional dalam videomu, maka kamu bisa menggunakan platform seperti Epidemic Sound untuk menemukan apa yang persis kamu cari. Platform terakhir yang ingin saya bahas adalah Shotdeck. Ini adalah platform yang memungkinkan kamu untuk menemukan pengambilan sinematik yang sempurna untuk videomu. Jadi, seperti yang kamu lihat di sini, saya ada di halaman utama dan mereka memiliki lebih dari 600.000 pengambilan dari lebih dari 3.000 film. Dan kamu bisa mencari kata kunci apapun dan menemukan film dan adegan yang tepat. Jadi, katakanlah kamu membuat video YouTube tentang bagaimana cara berkuda dengan baik. Jika saya melanjutkan dan mengetik berkuda, itu akan melanjutkan dan memberi saya sekelompok pilihan berbeda untuk dipilih. Jadi ada pria berkuda, ada berkuda melalui padang pasir, ada tentara berkuda, dan kemudian ada wanita berkuda. Jadi katakanlah saya ingin memilih pria berkuda karena itu yang saya bicarakan dalam video saya. Jadi kemudian saya akan lanjutkan dan klik. Dan seperti yang kamu lihat, mereka memiliki sekelompok adegan dari berbagai macam film yang berbeda yang menyertakan adegan seorang pria berkuda. Jadi dari yang satu ini, di sini kamu bisa melihat bahwa itu dari film Macbeth. Dan jika saya klik ini, kamu akan melihat bahwa saya bisa scroll ke bawah dan melihat waktu shots yang tepat dari film itu. Ini pada dasarnya akan memungkinkan saya untuk masuk ke film itu. Kemudian pergi ke shot yang tepat untuk merekam bagian itu. Dan kamu juga bisa klik setiap kategori ini di sini. Jadi, jika kamu mencari film yang dibuat oleh Justin Kurzel, atau katakanlah kamu mencari shots yang ada di periode waktu ini di sini, saya bisa klik ini, dan itu akan menunjukkan kepada saya kelompok adegan film yang berbeda dalam periode waktu itu. Ada juga filter yang berbeda di sisi kiri. Dan ya, ini adalah platform yang hebat untuk mendapatkan kelompok pengambilan sinematik untuk videomu. Kami akan meninggalkan link di bawah ini untuk kamu memeriksa platform ini. Jika kamu memilih paket tahunan, akan keluar sekitar $8 per bulan. Atau jika kamu ingin paket bulanan, maka itu sekitar $13 per bulan. Jadi jika kamu seorang pelajar atau guru, kamu bisa melanjutkan dan menghubungi mereka untuk itu. Platform yang hebat yang saya rekomendasikan dan bisa kamu periksa. Jadi, itu adalah 5 situs teratas yang bisa kamu gunakan sekarang sebagai video editor pemula. Dan kami juga akan meninggalkan link di bawah untuk kamu cek dari platform-platform yang sudah saya bicarakan. Dan ya, coba beritahu saya melalui komentar di bawah apa yang kamu pikirkan sekarang. Semoga kamu menikmati video ini dan mendapatkan manfaat darinya. Jika ya, pastikan kamu untuk meninggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Di channel ini, kami membuat banyak panduan dan tutorial yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru memulai bisnis mereka sendiri, serta pembuat konten yang tumbuh di media sosial. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.